Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahras siyam syahral mubarak wa syahral maghfirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa sekalian di channel TV Al Ismah, anak-anakku yang soleh dan soleha yang di rumah serta di studio, alhamdulillah, marilah kita pertama kali kita hiasi lisan kita yang sejatinya lisan ini selalu berbuat salah, selalu tergelincir. Kita hiasi lisan kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Dan juga marilah kita hiasi lisan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih memberikan kita kesempatan yang sangat berharga ini dapat menikmati indahnya bulan suci Ramadan, kemuliaan bulan suci Ramadan. Mengapa Ramadan ini adalah bulan yang disebut dengan bulan kemuliaan? Karena salah satunya Allah turunkan Al-Quran pertama kali di bulan suci Ramadan, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu surga yang seluas-luasnya dan menutup pintu neraka serta membelenggu syaitan-syaitan. Maka dengan demikian, untuk meraih gelar takwa yang nantinya kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menjalankan ibadah puasa, maka perlu kita ketahui apa saja yang bisa merusak ibadah puasa kita. Dalam hal ini kita akan bahas hal yang membatalkan puasa sejatinya dari ibadah puasa ini. Yang pertama adalah tentunya kita makan dan minum dengan sengaja. Walaupun kita mengetahui bahwasanya orang tua kita, orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan, atau makan dan minum dengan sengaja, sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kita sedang membatalkan puasa dengan sengaja. Maka ini harus dihindari. Adapun yang kedua, yaitu muntah dengan sengaja. Artinya ketika kita berpuasa, kita membuat perut kita seakan-akan ingin mengeluarkan apa yang ada di dalam perut kita dengan telunjuk seumpamanya, ditekan ke dalam agar kita muntah, maka itu adalah yang membatalkan puasa itu sendiri. Kemudian haid dan nifas bagi seorang perempuan. Kemudian bagi yang laki-laki keluar mani dengan sengaja. Atau yang terakhir untuk laki-laki ataupun perempuan, yaitu memasukkan sesuatu ke lubang tubuh dengan sengaja. Ini pendapat mayoritas para ulama. Seperti halnya kita memasukkan air dari lubang hidung kita atau dari telinga kita dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Dan yang berikutnya, tidak membatalkan puasa tapi mengurangi nilai ibadah puasa, bahkan bisa merusak ibadah puasa kita. Yang pertama adalah berbohong atau berdusta. Kalau kita sedang berpuasa, kita berdusta
selalu berdusta dalam keadaan berpuasa, maka nilai puasa kita akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya orang berdusta itu adalah dasar daripada perbuatan dosa. Ra'sul dzunubi al-kadzib. Pangkal dasar daripada perbuatan dosa adalah dusta. Adapun yang kedua, yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa kita adalah ghibah, yaitu menggunjing, dan juga namimah, mengadu domba, membicarakan orang lain, menggunjing orang lain, maka juga bisa membatalkan puasa. Bahkan dikatakan orang yang digunjingi oleh kita, nilai pahalanya akan bertambah dan dosa-dosa orang yang kita gibai akan berpindah kepada kita. Auzubillah, summa nauzubillah. Adapun berikutnya yang bisa mengurangi nilai ibadah puasa kita, yaitu berkata kasar atau mencaci orang lain. Hati-hati dengan yang seperti ini, karena mencaci orang lain bisa membuat sakit hati orang yang kita caci. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hati-hatilah, karena doanya orang yang dicaci atau dizalimi itu tidak kabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir yang bisa mengurangi nilai ibadah puasa kita, yaitu melalaikan sholat wajib. Ini merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Orangnya berpuasa, santap sahur, ibadah tarawih, kemudian ya tidur habis subuh, karena malamnya digunakan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Tidur subuh, terlanjur tidurnya sampai maghrib, dia melalaikan sholat zuhur dan asar. Maka ini yang bisa mengurangi nilai puasa, bahkan menghilangkan ibadah puasa kita. Bagaimana tipsnya agar kita mendapatkan nilai puasa sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala yang berlipat ganda, bahkan mendapatkan predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa? Yang pertama, marilah kita jaga perilaku dan lisan kita, dan juga jaga perut kita, dahaga kita dari minuman dan makanan. Kemudian perbanyaklah kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, kita tahan emosi kita, amarah kita. Ketika kita tertarik ingin marah kepada seorang, maka tahanlah amarah kita. Katakan, inni shaim, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Semoga dengan kultum yang singkat ini dapat memberikan pencerahan dan peringatan kepada kita, agar senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita, dan senantiasa kita waspada dari hal-hal yang mengurangi nilai ibadah puasa kita, atau bahkan tidak dapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah ila shiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.